Hari itu langit tampak mendung seakan menahan tangis, angin berhembus kencang hingga dedaunan berjatuhan, seolah ada tanda-tanda yang ingin disampaikan. Di sebuah kota kecil yang biasanya tenang dan damai, tiba-tiba kegemparan terjadi. Seorang pemuda bernama Darman, yang dikenal bengis, keras kepala, dan sering membuat keributan, berbuat sesuatu yang melampaui batas. Di hadapan orang banyak, ia berani menghina Al-Quran, kitab suci yang dijaga dan dimuliakan oleh umat Islam sepanjang zaman. Dengan penuh kesombongan, ia mengangkat mushaf di tangannya lalu berteriak lantang, "Buku tua ini tidak ada gunanya. Semua orang hanya membodohi diri dengan ini. Apa gunanya membaca lembaran kertas ini kalau hidup masih sengsara?" Kata-kata itu membuat orang-orang yang berada di sekitarnya terdiam kaget, sebagian menutup mulutnya dengan tangan, sebagian lagi meneteskan air mata karena tidak menyangka masih ada yang berani melontarkan kalimat sejahat itu. Namun tak berhenti di situ, Darman melempar mushaf itu ke tanah, tepat di genangan air hujan, lalu dengan wajah penuh kebanggaan ia menginjak-injaknya. "Lihat, tak ada apa-apanya kitab ini. Hanya kertas usang, tidak bisa menyelamatkan siapapun," teriaknya sambil tertawa keras. Suara tawanya memecah hati orang-orang yang menyaksikan. Seorang ibu tua yang kebetulan lewat langsung terduduk lemas, air matanya jatuh, bibirnya bergetar melafalkan istighfar. Seorang bapak paruh baya yang sedang menuntun cucunya hanya bisa menundukkan kepala, menutup wajahnya dengan tangan, tak kuasa menahan pilu. "Astagfirullah, apa yang terjadi pada anak muda ini?" bisiknya. Anak-anak yang melihat pun menangis ketakutan. Namun tidak ada seorang pun yang berani maju menghentikan, sebab mereka tahu Darman sering membawa senjata tajam dan tidak segan melukai siapapun yang menentangnya. Namanya terkenal buruk di kampung itu, bahkan polisi pun sudah sering memperingatkannya, namun ia selalu kembali membuat masalah. Beberapa orang yang berada di sana merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Dalam hitungan jam, video itu tersebar luas di media sosial. Ribuan komentar membanjiri postingan tersebut. Ada yang marah, ada yang mendoakan hidayah untuk pemuda itu, ada pula yang menangis membaca berita itu. "Ya Allah, lindungilah kitab MU," tulis seseorang. "Astagfirullah, kenapa masih ada manusia seperti ini?" tulis yang lain. Namun tak ada yang menyangka bahwa setelah perbuatan itu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Malamnya, langit kota itu berubah menjadi begitu gelap. Awan hitam menggantung pekat, petir menyambar berkali-kali hingga membuat kaca-kaca rumah bergetar. Angin bertiup kencang, pohon-pohon besar meliuk-liuk seolah hendak tumbang. Suara gemuruhnya membuat orang-orang berdebar ketakutan. Anehnya, badai itu hanya terjadi di sekitar lingkungan tempat Darman tinggal. Wilayah lain di kota itu hanya diguyur gerimis biasa, seakan alam memilih satu titik saja untuk melampiaskan murka. "Kenapa hanya di sini hujannya sebesar ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya seorang warga. Tak lama kemudian, kabar menggemparkan datang, rumah Darman tersambar petir. Api menyambar atap rumahnya hingga sebagian besar bangunan terbakar. Warga berlarian berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, sementara hujan deras mengguyur, namun anehnya api itu seperti enggan padam. Di tengah kepanikan itu, seorang anak kecil berlari sambil menjerit, Ini mushafnya." Ternyata mushaf yang tadi diinjak-injak oleh Darman ditemukan dalam keadaan utuh, tidak terbakar sedikit pun meski berada tepat di samping reruntuhan yang gosong. Lembaran-lembarannya tetap rapi, tidak ada noda api. Orang-orang yang melihat langsung menangis. "Subhanallah, Allah benar-benar menjaga kitabnya," ucap seorang kiai yang ikut membantu. Warga pun berkerumun mengelilingi mushaf itu, sebagian sujud syukur,
Sebagian lagi mengangkat tangan berdoa sambil meneteskan air mata. Sementara itu, Darman ditemukan dalam keadaan pingsan di dalam rumahnya. Tubuhnya penuh luka bakar ringan, rambutnya gosong sebagian, wajahnya pucat pasi. Ia segera dibawa ke rumah sakit dengan mobil bak terbuka milik warga. Namun sepanjang perjalanan, tubuhnya terus gemetar, mulutnya mengigau, matanya terbuka setengah, dan ia berteriak-teriak, "Ampuni aku! Ampuni aku! Jangan dekati aku!" Seolah ia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Warga yang mengantarnya hanya bisa beristighfar, merinding mendengar igauannya. Berita tentang rumah yang terbakar dan mushaf yang selamat itu langsung viral ke seluruh negeri. Foto mushaf utuh di tengah runtuhan gosong tersebar di media sosial. Orang-orang tertegun, tak henti-hentinya mengucapkan kalimat takbir. Banyak yang menuliskan, jika manusia diam ketika Al-Quran dihina, maka alam yang akan bersuara. Allah menjaga kitabnya, dan kita menyaksikan buktinya. Kisah itu menjadi pelajaran besar. Namun ternyata, apa yang terjadi malam itu hanyalah awal dari peristiwa yang lebih menggetarkan. Sebab setelah sadar dari pingsannya, Darman justru mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Suasana rumah sakit malam itu begitu hening, hanya suara alat medis yang terdengar berdetak. Darman terbaring lemah di ranjang dengan tubuh penuh perban, wajah pucat, dan matanya terbuka setengah. Namun yang membuat perawat dan keluarganya bingung adalah igauannya yang tak henti-henti. "Jangan dekati aku, jangan tarik aku, ampuni aku." Suaranya lirih, sesekali berubah menjadi teriakan ketakutan. Tangannya gemetar seakan ada sesuatu yang mencoba meraih dirinya. Dokter yang memeriksanya hanya menggeleng, secara medis tubuhnya stabil, tapi jiwanya seperti diliputi ketakutan luar biasa. Sementara ibunya, seorang wanita renta dengan kerudung lusuh, hanya bisa duduk di samping ranjang sambil menangis. "Nak, apa yang sudah kau lakukan? Mengapa kau tega menghina kitab Allah? Lihat akibatnya, kau sendiri yang menanggung," bisiknya sambil mengusap air mata. Malam itu, Darman terbangun dengan napas terengah-engah. Ia menjerit hingga membuat beberapa pasien di ruang itu ikut terbangun. "Api! Api itu mengejarku. Wajah hitam itu mendatangiku. Jangan! Jangan tarik aku!" Para perawat berusaha menenangkannya, namun Darman menolak disentuh siapapun. Ia terus menatap langit-langit ruangan dengan mata membelalak ketakutan. Seorang ustadz yang dipanggil warga untuk menjenguknya akhirnya datang, membawa mushaf yang selamat dari kebakaran itu. Saat mushaf itu dibuka dan ayat-ayat Al-Quran dibacakan di dekat telinganya, tubuh Darman langsung bergetar hebat. Matanya berkaca-kaca, dan ia menangis meraung seperti anak kecil. "Berhenti! Aku tidak sanggup mendengarnya. Cahaya itu membakar mataku," teriaknya. Namun ustadz itu tetap melanjutkan bacaan dengan suara tenang dan penuh keyakinan. Anehnya, semakin lama dibacakan, tubuh Darman perlahan melemah, tangisnya berubah menjadi isakan, dan akhirnya ia terdiam. Air matanya jatuh membasahi bantal. Dengan suara serak ia berkata, "Aku melihat ayat-ayat itu berkilau, bercahaya, tapi aku kotor, aku hitam, aku tidak layak mendekatinya." Malam itu menjadi saksi perubahan besar. Setelah beberapa jam terdiam, Darman tiba-tiba meminta tolong kepada ustadz itu. "Tolong ajarkan aku membaca kembali. Aku sudah lama meninggalkan sholat, aku sudah lama jauh dari Allah. Ampuni aku takut, aku benar-benar takut." Semua orang yang berada di ruangan itu meneteskan air mata. Ibunya memeluknya erat, meski tangannya gemetar. "Nak,
ibu sudah lama menunggumu kembali. Jangan pernah kau ulangi dosamu. Allah Maha Pengampun, cepat bertaubatlah. Kabar tentang pertobatan Darman menyebar ke seluruh kota. Orang-orang yang sebelumnya marah padanya kini terdiam haru melihat perubahan drastis itu. Banyak yang tidak percaya, bagaimana mungkin pemuda yang kemarin menginjak mushaf kini meminta diajarkan membaca Al-Quran. Namun Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Hari-hari berikutnya, Darman benar-benar berubah. Ia belajar mengaji dari nol, duduk bersama anak-anak kecil yang baru belajar Iqra, tidak peduli pada ejekan orang. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan kini tampak tertunduk, suaranya yang dulu lantang menantang kini pelan dan penuh penyesalan. Suatu sore, ia meminta izin untuk bertemu masyarakat di masjid kampungnya. Awalnya warga ragu, sebagian masih marah, namun akhirnya mereka mengizinkan. Dengan langkah tertatih, tubuh penuh bekas luka, ia berdiri di depan jamaah dengan mikrofon di tangannya. Suaranya bergetar, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Saudara-saudaraku, aku berdiri di sini bukan untuk membela diriku. Aku berdiri di sini untuk mengaku salah. Aku telah berbuat dosa besar, aku menghina kitab Allah. Dan aku sudah melihat sendiri bagaimana Allah murka kepadaku. Aku melihat api, aku melihat kegelapan yang ingin menyeretku, aku melihat wajah hitam yang menakutkan. Dan aku tahu itu semua karena aku menghinakan cahaya Allah. Jangan pernah kalian ulangi perbuatanku. Jangan pernah kalian remehkan ayat-ayat Allah. Aku hancur karena kesombonganku, tapi Allah masih memberiku kesempatan untuk hidup. Maka aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Masjid itu hening, tak ada yang bisa menahan air mata. Suara isakan terdengar di mana-mana. Anak-anak memeluk orang tuanya, para orang tua menundukkan kepala, dan beberapa orang lelaki yang dulu muak melihat Darman kini justru maju memeluknya. Kami memaafkanmu, Darman. Jadilah manusia baru, bimbingan Allah akan selalu ada. Ustadz yang membimbingnya pun berkata, Allah Maha Pengampun. Taubatmu diterima jika kau benar-benar ikhlas. Jangan pernah kembali pada kegelapan itu. Hari-hari berlalu, perubahan Darman semakin nyata. Ia sering terlihat di masjid, membantu membersihkan karpet, merapikan sandal jamaah, dan mengumandangkan adzan dengan suara bergetar penuh haru. Banyak orang yang dulunya membencinya kini malah menjadikannya contoh bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja. Video pertobatannya pun viral, ribuan orang membagikan kisah itu dengan caption, Allah menjaga kitabnya, dan Allah juga menjaga hamba yang mau kembali kepadanya. Namun pelajaran terbesar bukan hanya pada Darman, tapi juga pada semua yang menyaksikan. Mereka sadar, ketika ada yang menghina Al-Quran, jangan pernah diam. Jika manusia diam, maka alam akan bersuara. Langit, petir, hujan, semua bisa menjadi saksi murka Allah. Tapi lebih dari itu, kisah ini membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa membalikkan hati manusia. Dari seorang yang menghina, menjadi seorang yang memuliakan. Dari seorang yang menantang langit, menjadi seorang yang tunduk sujud menangis di hadapannya. Di akhir hidupnya, Darman sering berkata kepada orang-orang yang datang menemuinya, aku tidak bangga dengan dosaku, tapi aku ingin semua orang tahu betapa besarnya rahmat Allah. Jangan pernah kalian jauh dari Al-Quran. Peluklah ia, bacalah ia, amalkan ia. Karena tanpa itu, hidup kalian hanya kosong. Aku sudah merasakan pedihnya hidup tanpa cahaya, dan aku tidak ingin ada orang lain yang merasakan kegelapan seperti itu. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian,
Darman meninggal dunia dalam keadaan sujud setelah menunaikan sholat subuh di masjid. Orang-orang menangis, masjid penuh sesak saat jenazahnya disyalatkan. Mereka semua sadar bahwa hidup adalah perjalanan penuh ujian, dan akhir yang baik bisa diraih meski masa lalu kelam jika seseorang benar-benar kembali kepada Allah. Kisahnya menjadi pengingat yang viral ke seluruh negeri, bahwa kitab Allah tidak akan pernah bisa dihina, dan siapa yang berani merendahkannya, maka alam pun akan murka.